Armament mulai bergerak menjadi 3 kelompok untuk menghancurkan Harumichi Family, yang baru saja terbentuk dan belum menyatukan Shuzuran sepenuhnya. Anggota Harumichi Family sudah kehilangan setengah kekuatannya termasuk Hiromi, Pon dan Akutsu. Mereka murid Shuzuran di malam hari dikepung oleh geng armament di stasiun kereta. Banyak yang terluka, kemungkinan banyak yang tidak masuk sekolah. Mereka kesal karena Bouya yang di kelas 2 yang mengalahkan di armament tetapi yang kelas 3 jadi terkena juga. Mereka yang berhasil kabur dari serangan di armament membicarakan kejadian semalam. Mereka membicarakan jika terus begini kita akan mempermalukan Shuzuran. Mereka masih membahas Harumichi Family yang baru dibentuk tetapi sudah menantang The Armament itu tindakan bodoh. Dan menanyakan jika semua Harumichi Family kalah semua apa yang akan terjadi. Mereka mengatakan Harumichi Family yang memulai mereka juga yang harus menyelesaikannya. Tetapi tak satu pun anggota Harumichi Family yang masuk sekolah hari ini. Bosnya Bouya Harumichi bukanlah orang yang kabur dengan ekor di antara kedua kakinya. Yasuda yang di rumah sakit akan meninggalkan rumah sakit. Salah satu anggota Harumichi Family menanyakan keadaan Katsuragi yang berada di rumah sakit tempat mereka menjenguk Katsuragi. Yasuda menjawab kalau Katsuragi baik-baik saja. Yasuda merasa bersalah yang membuat Katsuragi terluka. Yasuda berpikir kalau ini sudah tidak bisa lari dan bagaimanapun kita harus menang. Dan Yasuda berpikir kalau musuhnya terlalu banyak dan bos kami tidak mau menjadi bos dan hanya memiliki bawahan tingkat pertama sebanyak 45 orang. Yasuda pusing memikirkan semua hal ini. Di saat Yasuda sedang memikirkan banyak hal ada yang memanggilnya. Dan ternyata Rindaman yang memanggil Yasuda. Yasuda terkejut dan Rindaman menanyakan ke Yasuda apa kau yang berada di dalam mobil bersama Katsuragi. Rindaman menanyakan siapa? Tetapi Yasuda menjawab kalau aku Yasuda. Tetapi Rindaman menanyakan siapa yang sudah menyerang kalian. Yasuda memberitahukan kalau itu adalah Aiwai dari The Armament. Rindaman menanyakan benarkah dia, dan Yasuda menjawab iya dia. Yang tersisa dari Harumichi Family hanya kita lalu kita harus apa? Jika kita kembali ke sekolah kita akan dihajar oleh The Armament. Tetapi Yasuda meyakinkan dirinya kalau dia tetap akan ke sekolah. Apa kau yakin Yasuda? Kau hanya akan babak belur, bahkan kelas 3 saja lebih parah. Sekarang bukan waktunya itu. Ada satu cara untuk mengalahkan The Armament, bila Shuzuran bersatu. Yasuda meyakinkan mereka yang tersisa bila tidak dilakukan Shuzuran akan dikuasai oleh The Armament. Mereka pun berangkat ke Shuzuran dan menanyakan ke Yasuda Harumichi kemana. Yasuda menjawab tenang saja Mako-san bersamanya. Bouya yang berjalan-jalan di suatu daerah masih tetap diikuti oleh Makoto. Makoto terus mengikuti Bouya kemanapun dia pergi. Bouya kesal karena diikuti terus oleh Makoto dan menyuruh Makoto untuk pergi. Bouya marah-marah tetapi Makoto tetap diam saja. Bouya pun menyerah dan membiarkan Makoto mengikutinya dan Makoto memanggil Bouya. Makoto mengatakan kalau dia tidak mau berjalan bersama Bouya yang tidak mengetahui kehebatan film The Godfather. Aku lakukan ini karena Hiromi dan Pon yang meminta, aku emosi dan ingin mencari orang yang sudah menghajar Hiromi dan Pon. Tetapi aku harus bersabar karena mereka memintaku untuk mengikutimu. Bouya tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan Makoto dan meninggalkan Makoto. Makoto menarik Bouya dan memberitahukan Bouya apa kau tahu kalau ini teritorial The Armament. Bouya menjawab pastilah aku tahu ini di mana. Pastilah kau bilang. Tunggu kau tak akan melakukannya kan? Bouya mengatakan ke Makoto sudah pergi sana. Ku bilang jangan khawatir, tinggalkan saja aku. Makoto terkejut kalau Bouya ingin melakukannya sendirian. Saat Makoto dan Bouya berbicara ada yang memanggil mereka. Sagawa memanggil mereka. Bouya yang marah karena dari tadi Bouya mencarinya. Sagawa meminta Bouya untuk tidak berbicara kencang-kencang. Makoto terkejut karena dia salah satu anggota Armament. Tepatnya aku mantan anggota di Armament.
Di armament satu kesalahan saja kau bisa mati. Makanya aku keluar dari armament dan 2 atau 3 hari lalu aku menemui Bouya Kun. Sagawa mengemis ke Bouya agar bisa dikembalikan kunci motornya dan Bouya menjawab aku akan memberikannya jika kau memberitahukannya. Makoto bertanya ke Bouya apa kau ingin pergi sendiri, dan Bouya pun menjawab pastilah. Biasanya ada armament berkumpul di tanah kosong melewati bangunan ini. Biasanya mereka dipecah menjadi 3 kelompok paling sedikit ada 60 orang. Hitungan semua kepala sekitar ada 200 orang itu belum semua. Bouya menanyakan bos mereka ada di sana juga. Sagawa menjawab ketua sepertinya tidak akan datang, kami jarang melihatnya datang. Tetapi jika yang terkuat itu pasti Kuno Ryushin rumornya dia bisa seimbang dengan Rendaman. Ini sih cuma rumor tetapi apa memang Rendaman itu kuat? Dijitaklah Sagawa oleh Bouya dan meminta Sagawa untuk tidak membicarakan Rendaman lagi. Bouya pun memantapkan diri untuk melawan Kuno Ryushin. Apa kau yakin mereka ada 200 orang? Bouya menanyakan ke Makoto apa kau ingin ikut? Makoto menjawab dengan tegas, pastilah aku akan ikut. Baiklah ayo berangkat. Sagawa meminta untuk dikembalikan kunci motornya. Bouya pun memberikan kunci ke Sagawa. Sagawa menanyakan ke Makoto kenapa kau kembali. Makoto meminta tolong ke Sagawa untuk memberikan surat ini ke siswa tingkat pertama yang bernama Yasuda. Secara terpaksa Sagawa pun menyetujuinya. Sepanjang jalan Bouya menceritakan masa kecilnya yang masih sekolah kelas 6. Sudah menghajar murid kelas menengah 4-5 orang tingkat menengah. Aku selalu berjuang dengan kekuatanku sendiri. Makoto kagum dengan Bouya yang tetap santai meski lawannya berjumlah 200 orang. Kagum karena kemungkinan dia itu pria besar yang kami pikir. Dan di suzurannya sudah menerima surat dari Makoto yang diberikan oleh Sagawa. Sagawa menjelaskan kalau aku hanya mengantarkan surat saja. Yasuda bergegas berlari ke ruang siaran. Di suatu kelas di suzuran anak-anak murid suzuran sedang jam istirahat. Salah satu siswa mendengar ada suara dari speaker sekolah. Yasuda mencoba memperkenalkan diri melalui ruangan siaran di sekolah. Yasuda tahun pertama bukannya dia bawahan Bouya. Di siaran Yasuda menjelaskan kalau kita tengah berperang dengan The Armament. Ini bukan pertarungan antara Harumichi Family dengan The Armament saja, tetapi target mereka adalah siswa-siswa suzuran. Mereka mulai menyerang kita tanpa pandang bulu, maka mereka akan menguasai kita jadi apa yang ingin kukatakan. Sekarang saatnya kita persatukan suzuran dan selamatkan sekolah kita dari The Armament. Kalau kita tidak bersama-sama suzuran akan menjadi milik The Armament. Aku diberitahu kalau Harumichi dan Makoto sedang bertarung dengan armament sendirian. Kalau kita berpaling dari mereka maka siswa-siswa petinggi suzuran akan disebut sebagai sampah oleh semuanya. Sekarang mereka sedang berada di tanah kosong belakang gudang daerah Jounan. Mereka bangga dengan Yasuda yang berani mengatakannya di ruang siaran. Dan di tanah kosong anggota The Armament mulai berkumpul. Mereka saling bertanya apakah sudah berkumpul semua. Ryushin pun hadir di tempat The Armament kumpul. Anzai mengatakan kalau sekarang berandalan suzuran tidak terlihat batang hidungnya. Awai pun mengajak Anzai untuk taruhan siapa yang akan menghajar Bouya duluan. Anzai mengatakan mungkin Bouya sedang bersembunyi karena ketakutan. Awai pun berkata benar sekali dan Awai pun tertawa. Anzai menyadarai ada seseorang yang datang. Makoto melangkah maju ke arah armament yang berkumpul di tanah kosong. Makoto mulai mendekati ke anggota The Armament. Semua anggota dan petinggi armament memperhatikannya. Makoto sudah ada di depan mereka dan Bouya muncul dari tangga. Bouya tersenyum ke arah mereka semua. Bouya lompat dan menghampiri mereka. Bouya dan Makoto siap bertarung menghadapi mereka. Bouya berteriak ke mereka dan memperkenalkan diri kalau aku adalah Bouya Harumichi. Hanya mereka berdua? Apa yang mereka pikirkan?
Di saat Anzai dan Awai masih berpikir, Ryushin maju akan menghadapi Bouya dan Makoto. Bouya dan Makoto bersiap untuk pertarungan. Mereka ingin menyaksikan kehebatan Ryushin yang sudah lama tidak mereka saksikan. Ryushin bersiap melakukan pertarungan dengan Bouya dan Makoto. Kau satu-satunya yang kaya gini kearmament. Jadi kau yang bernama Ryushin. Kau pikir kau bisa beraksi seperti pahlawan dengan gaya yang spesial? Apa maksudmu? Kalian berdua babak belur menghadapi kami yang berjumlah 200 orang, beberapa mungkin menganggap kalian bodoh dengan menghadapi 200 orang. Ngomong apa sih kau? Tak akan mudah menghadapi kami. Mereka bersiap melakukan pertarungan. Makoto terkena pukulan telak oleh Ryushin. Bouya terkejut melihatnya. Makoto tak sempat melawan sudah kena hajar lagi oleh Ryushin. Makoto terkena tendangan dari Ryushin. Bouya berteriak dan memanggil Makoto. Sedangkan Makoto terpental cukup jauh. Lalu Bouya berlari maju menghadapi Ryushin dan melayangkan tinjunya. Tetapi tinju Bouya berhasil ditangkap oleh Ryushin. Bouya terkejut melihat tinjunya dihentikan dan tangannya dipegang erat oleh Ryushin. Melihat itu Bouya semakin marah. Pertarungan antara Bouya dan Ryushin pun akan dimulai. Sampai bertemu di chapter selanjutnya, jangan lupa follow, like, dan subscribe.